Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lani Mega Saputri, SPD SI MPD selaku Guru Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 semester 2. Saya Winda Somhidinianti di sini akan membahas tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. A. Perencanaan usaha makanan internasional. 1. Ide dan peluang usaha makanan internasional. Banyaknya jenis makanan internasional tentu saja akan membuat wirausahaan pemula akan bingung untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. 2. Mengolah makanan dengan tepat. 3. Gunakan bumbu yang tepat. 4. Carilah lokasi yang tepat. 5. Tentukan harga yang bersaing. 6. Berikan pelayanan prima, dan 7. Konsisten dalam pelayanan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. 1. Faktor produksi alam. 2. Faktor produksi tenaga kerja. 3. Faktor produksi modal. 4. Faktor produksi kewirausahaan. 3. Perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Ada 2 faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran makanan internasional, yaitu 1. Lokasi usaha dan 2. Harga jual. 4. Penyusunan proposal makanan internasional yang disusun dalam sebuah proposal. Isi proposal meliputi penjelasan tentang 1. Visi dan misi. 2. Tujuan kegiatan usaha. 3. Maksud kegiatan usaha. 4. Profil usaha makanan internasional. 5. Strategi pasar. 6. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. 7. Proses produksi. B. Penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. 1. Pengertian dan karakteristik makanan internasional. A. Masakan kontinental. Masakan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, dan Australia. Masakan oriental. Masakan oriental merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Masakan oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan rasanya karena masakan oriental selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, angciu. 2. Teknik pengolahan makanan internasional. 1. Merebus. 2. Mengukus. 3. Mengetim. 4. Menggoreng. 5. Mencah. 6. Menyetup. 7. Menjemur. 8. Menumis. 9. Memanggang. 10. Membakar atau mengepan, dan lain-lain. 3. Bahan kemas olahan makanan internasional. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, penyusunan, atau penumpukan. 2. Kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar, misalnya perlindungan dari udara panas atau dingin, sinar atau cahaya matahari, bau asing, benturan atau tekanan mekanis, kontaminasi mikroorganisme. 3. Kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Dalam hal ini, identifikasi informasi dan penampilan seperti bentuk, warna, dan keindahan bahan kemasan harus mendapatkan perhatian. 4. Persyaratan ekonomi, artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesanan. 5. Mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang, dan mudah dibentuk atau diretakkan. 4. Teknik pengemasan makanan internasional. Makanan internasional biasanya menggunakan kemasan yang sudah dibuat secara modern. Fungsi kemasan pun lebih ditekankan pada kenyamanan dan kemudahan untuk dibawa. C. Menghitung titik impas break-even point usaha makanan internasional spaghetti. 1. Pengertian titik impas. Break-even point adalah suatu keadaan di mana dalam suatu kegiatan usaha, seorang wirausahawan tidak
mendapat untung maupun rugi atau impas. 2. Strategi penetapan harga jual makanan internasional. 1. Menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi. 2. Menentukan harga jual berdasarkan kompetisi. 3. Menentukan harga jual berdasarkan tujuan khusus. 3. Menghitung BP makanan internasional. D. Promosi produk hasil usaha makanan internasional. 1. Pengertian promosi. Untuk mengomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. 2. Tujuan promosi. 1. Memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. 2. Meningkatkan angka penjualan. 3. Membangun loyalitas konsumen. Manfaat promosi. 1. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. 2. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. 3. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. 4. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. 5. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. 6. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. 7. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Sasaran promosi. 1. Tentukan target pasar. 2. Tentukan tujuan promosi. 3. Buat isi pesan yang menarik. 4. Pilih sarana promosi. 5. Buat anggaran promosi. Teknik promosi. 1. Memberikan kupon. 2. Potongan harga. 3. Promosi spesial. 4. Konteks dan undian. 5. Pemberian contoh produk. Laporan kegiatan usaha makanan internasional. 1. Pengertian laporan kegiatan usaha makanan internasional. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat dibentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. 2. Menganalisis laporan kegiatan usaha makanan internasional. 1. Menyimak laporan dengan seksama. 2. Memahami isi laporan dari bentuk. 3. Menguraikan secara detail atau rinci. 4. Melakukan pengecekan. 5. Tidak mencampur adukan antara fakta. 6. Melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan. 7. Memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi. 3. Membuat laporan kegiatan usaha makanan internasional. 1. Mengandung imajinasi. 2. Laporan harus sempurna dan lengkap. 3. Laporan harus disajikan secara menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.